Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal ngebahas tentang gitu ya, pilih mana antara Mizuno Morelia seri Neo atau Morelia yang klasik ya, yang keluar ini kan dua elite, ada yang elite ada yang pro gitu ya. Dan di episode kali ini saya bakal ngebahas worth it mana gitu ya, jika kalian punya budget yang sama, karena dari range harga ini mirip-mirip gitu ya, antara Mizuno Morelia seri Neo atau Morelia 2 Elite. Sama-sama elite, lebih worth it mana gitu ya untuk dibeli di tahun 2024 maupun di tahun-tahun berikutnya. Oke, dari pembahasannya saya bakal jelasin gitu ya, secara harga, secara kualitas material upper, secara feel saat dipakai. Nanti saya bakal ulas tuntas gitu ya di episode kali ini. Oke, yang jelas untuk range harga untuk seri Elite, karena seri Neo ini kan baik 4, seri 3 gitu ya, atau generasi ketiga, generasi keempat, karena yang keluar ini kan generasi keempat, itu ya juga ngeluarin yang beta gitu ya. Kebetulan aku sudah pernah punya yang beta, ini sudah pernah saya review ya, juga saya playtest, dan kebetulan aku belum punya seri yang 4 elite gitu ya. Saya cuma punya yang seri 3, ini 3 juga MIJ beli bekas, tapi dari desain model itu mirip-mirip gitu ya, karena panel quarternya itu sintetik, dan hampir 40%-nya itu bahan kalea gitu ya di bagian FAM atau tuboxnya. Dan untuk harganya sendiri setahu retailnya tuh 2,4 gitu ya, atau 2,3, tapi banyak yang jual di harga 2 juta, 2,1, macam-macam. Terus untuk Morelia 2 Elite gitu ya, itu di range harga 2,2, 2,4, karena banyak yang jual juga di bawah itu, ada yang jual 2 juta, ada yang jual 1,9, macam-macam ya. Untuk seri Pro-nya sendiri setauku 1,9, cuma ada yang jual 1,6, 1,7, macam-macam. Cuma yang seri Pro-nya itu modelnya sama gitu ya, seperti Elite-nya, cuma nggak full pakai bahan kalea. Kalau seri Elite-nya itu kan hampir full bahan kalea, cuma di bagian lining list-nya ini bahan sintetik, liningnya juga bahan sintetik, dan di bagian back-nya ini ya, bagian tumitnya ini bahan sintetik. Dan yang bahas ini sama-sama made in Vietnam gitu ya, karena ada yang made in Vietnam, ada yang made in Jepang gitu ya. Kalau made in Jepang jelas nggak bisa diraguin, kalau menurutku Morelia 2 ya, seri elite-nya itu menurutku paling the best menurutku. Kalau di compare dengan Neo Elite pun menurutku aku lebih prefer beli yang seri MIJ Morelia 2 gitu ya. Yang elite menurutku itu paling worth it, karena hampir seluruh uppernya itu bahannya itu kalea. Dan jelas untuk mengenai harga mirip-mirip gitu ya. Dan desain ya kembali lagi, ini diproduksi dari tahun 1985 yang modelnya seperti ini ya. 10 tahun yang lalu pun, 20 tahun yang lalu pun modelnya itu tetap seperti ini, dengan solpet yang ya seperti ini gitu ya, round start seperti ini, bulat gede-gede gitu. Dan sepatu ini condong untuk tipe kaki apa aja, baik lebar, nero gitu ya, terus yang nggak terlalu lebar seperti saya ini cocok, bener-bener ngepas banget di kaki. Dan sedangkan untuk Neo ini seri pengembangan dari Morelia ini, jadi ini base modelnya menjadi ini gitu ya. Sepatu ini jauh lebih ringan dibanding Morelia 2 Elite-nya ya, atau base modelnya. Ini kalau seri Neo itu ya, itu beratnya itu di bawah 200 gram yang pasti ya. Terus bentuk solplate-nya itu meskipun sama-sama pakai solplate round start seperti ini ya, itu
eh, bentuk round startnya itu nggak terlalu gede-gede gitu ya. Ya kalau ini kan kalian bisa lihat lah ya, itu lebih gede ya untuk seri Morelia 2 Elite. Untuk Morelia seri Neo itu ya, itu startnya itu kecil-kecil. Jadi untuk lapangan yang eh, seperti lapangan sintetik gitu ya, itu pakai ini aman, seharusnya aman gitu ya, karena nggak terlalu besar untuk dari startnya. Dan untuk eh, tapaknya ini gitu ya, itu lebih lebar Morelia 2 gitu ya dibanding seri Neo. Kalau Neo ini lebih slim. Jadi untuk kaki kalian yang slim yang nggak terlalu lebar ini rekomend. Cuma kaki kalian yang lebar banget nggak saya rekomenin gitu ya. Apalagi sekalian pakai yang seri beta gitu ya, pasti agak nyesek, dan itu pasti nyiksa di bagian telapak kaki. Dan itu pasti gitu ya. Terus eh dari segi feel saat dipakai saya bakal jelasin gitu ya, karena keduanya saya bakal coba gitu ya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, ini keduanya aku pakai aja lah ya, daripada satu-satu atau gonta-ganti sepatu. Nanti feel-nya saya bakal jelasin. Ini yang sebelah kanan aku pakai seri Neo ya. Kalau yang sebelah kiri pakai Morelia klasik ya, atau Morelia 2 Elite. Nah, overall untuk seri Neo itu uh, lubang talinya itu lebih banyak ya, jelas. Jadi untuk ngomongin lockdown ya jelas Neo itu lebih bagus ya daripada Morelia 2 Elite atau seri klasik. Ya, karena kakiku ini nggak terlalu lebar ya, jadi pakai Neo ya enak-enak aja ya, nggak terlalu ini apa namanya nyiksa juga, dipakai juga pas, terus di kaki juga pas menurutku ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini aku pakai tali yang hitam ya, karena tali merahnya originalnya juga ada, cuma aku pingin tampil beda gitu, karena Neo itu kalau dipakein tali yang agak aneh-aneh dikit itu lebih keren aja ya. Ya ini aku coba pakai seri klasik, karena aku sebutnya ini klasik karena sebelum keluar nih apa Morelia Neo, keluarnya seri model yang klasik seperti ini gitu ya. Oke, ini udah aku pakai ya, feelnya enak, ramah banget untuk kaki apapun. Cuma ya untuk lockdown nggak sebagus ini apa namanya Neo ya. Nih seperti ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri bedanya seperti apa. Cuma untuk desain model kembali lagi ke selera ya. Cuma menurutku pribadi sebelah kanan lebih agresif dipakai, kayak pengennya lari aja, karena lockdownnya itu sempurna, breakdownnya itu lebih oke gitu ya saat dipakai, dan feelnya jelas bawaannya pengen lari gitu ya, karena bener-bener lebih ringan gitu ya, kayak kaki itu lebih napak ya, startnya itu lebih kecil-kecil, jadi kayak napaknya jadi tanah gitu ya. Terus sedangkan untuk seri Morelia 2 Elite gitu ya, atau seri klasik itu lebih kayak bulky ya, kaki kayak agak tembem gitu ya nggak terlalu slim juga. Ya kembali lagi ke modelnya, karena modelnya seperti ini gitu ya, seri klasik gitu ya. Dan menurutku sendiri sepatunya juga enak, nyaman ya, agak bulky
ya khas sepatu klasik emang seperti ini, agak sedikit berat, terus statnya agak sedikit lebih tinggi ya, lebih besar-besar. Jadi napak ke kakinya nggak oke pakai Neo ya. Dan untuk kelebihannya dan kekurangannya eh, jelas ya. Untuk seri Neum itu nggak full Kalea. Kalau seri Morelia kelebihannya yang seri klasik ya, Morelia 2 Elite itu full Kalea, jadi itu lebih oke dari segi durability-nya. Cuma untuk feel aku lebih suka karakter Neo karena lebih agresif, karena lebih ringan. Morelia Elite aku juga suka karakternya gitu ya. Ya, kembali lagi ke peruntukan sih. Kalau Morelia Neo, seri Neo itu lebih ringan, cocok untuk kecepatan. Terus untuk seri klasik itu lebih condong untuk stabilitas gitu ya. Jadi lebih permainan yang lebih stabil, cocok untuk kaki-kaki yang agak lebar ya, yang nggak terlalu mengandalkan kecepatan, lebih suka penempatan pola gitu ya, lebih ke passing-passing. Ini oke sih menurutku ya. Nah tadi ya, kalian bisa lihat ya pembahasan tadi pas fitting gitu ya, feelnya seperti apa. Cuma kembali lagi ya, model dan desain itu kembali ke selera, karena dari keduanya ini jelas memiliki desain model yang berbeda gitu ya. Peruntukannya juga berbeda, karena sepatu yang lebih ringan itu jelas untuk kecepatan, posisi yang mengandalkan kecepatan itu pasti posisi wingers, striker, wingback gitu ya. Terus untuk sepatu yang mungkin agak sedikit lebih berat itu cocok untuk tipe-tipe pemain yang mengandalkan stabilitas ya, pemain-pemain yang mengandalkan itu penempatan pola, ngasih passing-passing seperti kayak gelandang ya, center back, kiper mungkin. Itu peruntukannya pasti berbeda. Cuma kembali lagi untuk suruh pilih, ya ini pasti pilihan yang susah gitu ya. Karena aku sendiri bermain itu kadang di posisi striker, kadang posisi gelandang gitu ya, macam-macam. Cuma untuk aku sendiri ya, semakin ke sini lebih suka sepatu yang full kulit gitu ya, karena disimpan jangka panjang juga, nggak khawatir gampang crack dari segi uppernya, dipakai juga cepet breakdown, cepet nyaman di kaki dibanding sepatu yang panel quarternya itu bahan sintetik. Terus ketiga atau keempat ya, sepatunya itu kayak ya dipakai itu lebih lebih kelihatan nyaman aja di kaki gitu ya, kan feelnya emang lebih nyaman aja menurutku pribadi. Terus untuk suruh pilih antara keduanya, jelas aku lebih suka Morelia 2 klasik gitu ya, disimpan jangka panjang juga oke, dipakai juga nyaman juga gitu ya, karena banyak Kalea gitu ya. Terus ketika nggak khawatir cepat rusak karena banyak sendiri full Kalea gitu ya. Cuma kembali lagi ke pilihan pribadi ya, atau eh, atau kesukaan desain model, kan kembali lagi ke pilihan pribadi. Aku sendiri dari model dan desain keduanya aku suka gitu ya. Cuma emang untuk Morelia seri Neo untuk sekarang kan backtopnya itu model knit seperti ini gitu ya. Dan kalau kalian sering tarik ya, ini bakal melar gitu ya. Apalagi ini seri Morelia Neo 3 gitu ya. Karena Morelia seri yang 2 itu kan backtopnya itu seperti ini gitu ya. Kayak menyatu di bagian uppernya gitu ya. Dan itu nggak gampang melar gitu ya. Kalau beda dengan bahan yang knit seperti ini ya. Kalau kalian masukin kaki terus knitnya ditarik-tarik seperti ini ya, cepat melar ya. Dan itu resiko pakai seri Neo ya. Dan mungkin itu saja ya pembahasan kali ini. Pilih mana antara kedua sepatu ini yang menurutku pilihan yang agak susah. Dan ya, jika kamu punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing review, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share saya, and see you next video. So, ciao, bye.